teman-teman semua, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat-sehat selalu dan tetaplah di rumah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang IRR atau Internal Rate of Return. Dan sebelum itu, perkenalkan, nama saya Erlangga Mustari, saya dari kelas 6 MB1, dan selanjutnya penjelasannya. Internal Rate of Return, disingkat IRR, yang merupakan indikator tingkat efisiensi dari suatu investasi. Suatu proyek atau investasi dapat dilakukan apabila laju pengembaliannya, rate of return, lebih besar daripada laju pengembalian apabila melakukan investasi di tempat lain, dalam kurung bunga deposito uang, reksadana, dan lain-lain. Oke teman-teman, saat ini kita akan masuk pada penjelasan untuk mencari IRR atau Internal Rate of Return. Dan di sini sudah ada beberapa bagian yang telah diketahui. Namun sebelumnya saya akan memberitahu bahwa di sini terdiri dari 5 kolom. Untuk kolom yang pertama terdiri dari kolom year atau tahun. Kemudian yang kedua cash out. Kemudian cash in. Kemudian yang keempat net cash flow, NCF, net cash flow. Dan yang kelima discounted cash flow. Untuk year sendiri atau tahun, ini merupakan tahun yang akan kita cari IRR-nya untuk 5 tahun berturut-turut. Kemudian untuk cash out sendiri merupakan pengeluaran dan untuk tahun yang ke-0 yaitu sebesar Rp133.630.000. Ini dikeluarkan contohnya untuk membeli peralatan, mesin, dan bahan-bahan lainnya untuk menopang usaha atau bisnis kita. Kemudian untuk cash out untuk tahun yang pertama sampai dengan tahun yang kelima. Dari tahun yang pertama sampai dengan tahun yang kelima, ini didapat dari hasil pada tabel amortisasi atau arus kembang. Dan ini seperti yang kita tahu bahwa untuk di tabel amortisasi terdiri dari pinjaman, kemudian juga ada suku bunga, kemudian ada angsuran pokok. Dan di cash out ini untuk 5 tahun berturut-turut kita mengambil angsuran pokoknya. Jadi untuk angsuran pokok tahun pertama itu diletakkan pada kolom cash out sebesar 7.261.565 rupiah. Dan untuk tahun yang kedua 8.713.878 rupiah. Dan tahun yang ketiga 10.456.653 rupiah. Dan untuk yang tahun keempat itu 12.547.980 rupiah. Dan yang terakhir tahun kelima 15.057.581 rupiah. Kemudian kita masuk pada kolom cash in. Untuk kolom cash in terbagi menjadi 2 bagian, yaitu net profit dan depresiasi. Untuk net profit sendiri merupakan laba bersih yang kita dapat dari hasil penjualan, sementara untuk depresiasi itu merupakan penyusutan yang terjadi. Dan untuk cash in sendiri, bagian profitnya tahun pertama sebesar 13.760.795 rupiah. Tahun yang kedua 31.280.213 rupiah. Tahun yang ketiga 34.200.000
Rp746.782. Tahun yang keempat Rp45.306.508. Dan yang terakhir Rp51.839.079. Sementara untuk depresiasi dari tahun yang pertama sampai dengan tahun yang kelima yaitu Rp9.900.000. Jadi untuk depresiasi dari tahun pertama hingga sampai tahun yang kelima yaitu Rp9.900.000. Dia tetap sama. Selanjutnya kita masuk pada kolom net cash flow. Dan seperti yang kita ketahui bersama, untuk mencari net cash flow itu sendiri itu merupakan hasil dari cash in dikurangi dengan cash out. Untuk cash in yaitu net profit ditambah dengan depresiasi. Jadi untuk mencari net cash flow, net profit ditambah dengan depresiasi, dalam hal ini cash in dikurangi dengan cash out. Kita akan mulai untuk tahun yang ke-0. Untuk tahun yang ke-0, karena net profit dan depresiasi itu 0, maka jika dikurangkan dengan cash out, maka hasilnya tetap minus Rp133.630.000. Jadi untuk tahun ke-0 hasilnya adalah min Rp133.630.000. Dan di tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima kita akan mencari hasilnya, yaitu untuk tahun pertama net profit ditambah dengan depresiasi dikurang dengan cash out, maka hasilnya Rp16.399.210. Dan yang tahun kedua Rp34.466.335. Tahun yang ketiga Rp34.190.129. Tahun yang keempat Rp42.658.524. Dan tahun yang terakhir, tahun kelima, Rp46.681.498. Dan kita masuk dalam kolom discounted cash flow. Discounted cash flow ada dua bagian yang kita cari menggunakan angka 20% dan 28%. Dan untuk menghitungnya ada rumus, dan saat ini kita akan langsung menghitungnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk dari perhitungan discounted cash flow atau DCF. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk mencari discounted cash flow atau DCF ini ada rumus, yaitu rumus DCFN sama dengan I per 1 tambah I pangkat N kali NCFN. Dan untuk N sendiri merupakan tahun, sementara untuk I adalah inflasi atau diskon atau perubahan akan terjadi beberapa tahun yang akan datang. Dan sebelum kita lanjut lebih jauh untuk mengetahui hasil perhitungan mencari discounted cash flow, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu DCF atau discounted cash flow. Discounted cash flow adalah salah satu metode atau menghitung prospek pertumbuhan suatu instrumen investasi beberapa tahun atau beberapa waktu ke depan. Konsep DCF sendiri berdasarkan pemikiran jika Anda menginvestasikan sejumlah dana, maka dana tersebut akan tumbuh sebesar ataupun sekian persen atau mungkin sekian kali lipat setelah waktu tertentu. Dan di sini saya akan menjelaskan DCF di tahun yang pertama. 1, dan untuk 20% ini adalah 0,2,
Dan untuk yang per tahun pertama 1 per 1 tambah 0,2 pangkat 1 kali 16.399.230 rupiah, dan hasilnya di discounted cash flow pertama yaitu yang tahun pertama yaitu 13.666.024 rupiah. Dan untuk tahun yang kedua, DCF yang ke tahun kedua sama dengan 1 per 1 tambah 0,2 pangkat 2 sama dengan 1 per 1,44 kali 32.466.335 rupiah, dan sama dengan hasilnya 22.546.065 rupiah. Dan untuk DCF yang ketiga 1 per 1 tambah 0,2 pangkat 3 sama dengan 1 per 1,728 kali 34.190.129 rupiah, dan hasilnya adalah 19.785.954 rupiah. Dan yang masuk kita masuk ke DCF keempat, tahun keempat sama dengan 1 per 1 tambah 0,2 pangkat 4 sama dengan 1 per 3,84 kali 42.658.524 rupiah, dan hasilnya adalah 11.108.990 rupiah. Dan kita masuk ke DCF yang kelima, tahun yang kelima, yaitu 1 per 1 tambah 0,2 pangkat 5 sama dengan 1 per 4,128 kali 46.691.498 rupiah, dan hasilnya sama dengan 11.308.502 rupiah. Kita masuk di rumus DCF 28%. Dan di sini teman-teman boleh melihat rumus DCFN sama dengan 1 per 1 tambah I pangkat N kali NCFN. Dan untuk tahun yang pertama DCF di 28%. Di sini DCF pertama 1 per 1 tambah 0,28 pangkat 1 kali 16.399.230 rupiah, hasilnya adalah 12.765.023 rupiah. Dan untuk yang DCF tahun kedua 1 per 1 tambah 0,28 pangkat 2 kali 32.466.335 rupiah sama dengan 1 per 1 tambah 1 per 1639 kali 32.466.335 rupiah sama dengan hasilnya 19.818.818 rupiah. Dan masuk ke DCF yang ketiga. DCF yang ketiga yaitu 1 per 1 tambah 0,28 pangkat 3 sama dengan 1 per 2,0097 kali 34.190.128 rupiah, dan hasilnya di sini 16.303.123 rupiah. Dan masuk ke DCF keempat, tahun yang keempat, yaitu 1 per 1 tambah 0,28 pangkat 4 sama dengan 1 per
2,684 kali 42.658.524 rupiah. Hasilnya di sini 15.891.538 rupiah. Dan DCF yang terakhir, DCF kelima, 1 per 1 tambah 0,28 pangkat 5 sama dengan 1 per 3,435 kali 46.681.498 rupiah. Dan hasilnya di sini 13.589.955 rupiah. Untuk discounted cash flow, kita sudah mendapatkan hasilnya melalui rumus yang sudah dijelaskan tadi. Untuk discounted cash flow yang 20% untuk tahun yang ke-0 masih sama dengan net cash flow, yaitu min 133.630.000 rupiah. Dan untuk tahun yang pertama yaitu 12.666.024 rupiah. Dan untuk tahun yang kedua 22.546.065 rupiah. Dan untuk tahun yang ketiga yaitu 19.785.954 rupiah. Dan tahun yang keempat 11.108.990 rupiah. Dan tahun yang terakhir yaitu 11.308.502 rupiah. Dan untuk hasil di sini masih minus, yaitu 56.214.465 rupiah. Di sini hilang angkanya lain, tapi sudah dihitung. Dan untuk discounted cash flow yang 28%, untuk tahun yang ke-0 itu sama dengan 20%, yaitu 133.630.000 rupiah. Dan untuk tahun yang pertama di discounted cash flow DCF 28%, yaitu 12.765.023 rupiah. Dan untuk tahun yang kedua 19.815.878 rupiah. Dan untuk tahun yang ketiga 16.303.123 rupiah. Tahun yang ketiga, maksudnya tahun yang keempat, yaitu 15.851.538 rupiah. Dan untuk tahun yang terakhir, tahun yang kelima, 13.589.990 rupiah. Dan total dari discounted cash flow atau DCF yang 28% yaitu masih minus 55.264.438 rupiah. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang IRR, internal rate of return, karena di sini sudah diketahui hasil dari total DCF 20% dan total DCF 28%. Dan di sini IRR memiliki rumus sama dengan 20% tambah dalam kurung total DCF 20% bahagi dengan total DCF 20% kurang dengan total DCF 28% kali dengan 28% kurang 20%. Dan yang kedua IRR 20% tambah ini total DCF 20%, yaitu min 56.214.465
rupiah bahagi dengan min 56.214.465 rupiah kurang yaitu total DCF 28%, yaitu min 55.264.438 rupiah kali dengan 8%. 8% ini didapatkan dari pengurangan antara 28% dikurangi dengan 20% dan hasilnya yaitu 8%. Dan kita masuk ke IRR 0,2, dan 0,2 ini didapatkan dari IRR 20% sama dengan 0,2. 0,2 tambah total DCF 20% yaitu 56.214.465 rupiah bahagi dengan 950.027 rupiah, dan untuk 950.027 rupiah ini hasil antara pengurangan antara total DCF 20% dikurang dengan total DCF 28%, yaitu 56.214.460 rupiah dikurangi dengan 55.264.308 rupiah, dan hasilnya di sini adalah 950.027 rupiah dikali dengan 0,08 ini hasil dari 8%. Selanjutnya IRR 0,2 tambah dengan 59.771 dikali dengan 0,8. 59.771 rupiah ini hasil dari pembagian antara min 56.214.465 rupiah dibahagi dengan 950.027 rupiah, dan hasilnya di sini adalah 59.771 rupiah dikali dengan 0,08, dan hasilnya IRR adalah 4,9%. Dan sesuai dengan soal total MARR adalah 24%, dan setelah kita melakukan pengujian antara seluruh hasil dari tabel tadi sampai dengan IRR ini, dan total untuk IRR ini adalah 4,9%. Artinya bahwa perusahaan tersebut tidak bagus atau tidak sehat, dalam artian belum memiliki keuntungan. Oke teman-teman semua, itulah penjelasan dari saya tentang IRR, Internal Rate of Return. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga teman-teman semua mengerti dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan pesan dari saya, tetaplah di rumah, jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati.